Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Naimatu Zahro dari jurusan Statis Matematika semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di SMA Salahuddin Malang. Nah, di sini judul penelitian saya penggunaan model realistik matematik education untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Jadi, penelitian ini saya lakukan, kenapa kok saya menggunakan model ini? Karena pas ketika saya melakukan penelitian di sana di SMA Salahuddin itu, saya itu melihat di sana bahwa kurang aktifnya siswa dalam belajar. Jadi terlihat kurang menyenangkan mungkin ya, karena matematika kan sulit. Jadi mungkin mereka juga kurang semangat atau karena gurunya kurang begitu jelas untuk menjelaskan. Jadi saya ingin melakukan model ini, model realistik matematik education ini, untuk melihat ketika model ini digunakan apakah siswa itu akan aktif dan hasil belajarnya itu seperti apa. Jadi saya ingin menggunakan model ini diterapkan di kelas 11 SMA Salahuddin Malang. Kemudian pengertian dari model realistik matematik education ini, yang dimaksud model ini adalah jadi penerapannya itu lebih ke menyatukan matematika itu dengan lingkungan. Jadi kayak mengaitkan matematika itu dengan lingkungan sekitar. Seperti misalkan yang mudah itu kayak ketika guru ingin menjelaskan tentang bangun datar. Nah, jadi siswa itu kan mesti kan kalau diajar seperti itu mesti kan mereka mulai imajinasi. Jadi ketika guru mengatakan bangun datar, mereka tuh langsung berimajinasi bangun datar itu seperti apa sih gitu. Selain terlihat pembelajarannya kurang menyenangkan dan kurang aktif, kelasnya tuh tidak terlihat hidup ya. Jadi pas ketika evaluasi saya itu tanya pada gurunya, dan memang hasil evaluasinya pun nilainya juga anjlok gitu ya. Jadi nilainya kurang memuaskan, hasil belajarnya itu kurang memuaskan ketika evaluasi dilakukan. Nah, pengertian dari model realistik matematik education ini adalah jadi menurut saya ambil satu, menurut Aisyah pada tahun 2007, realistik matematik education merupakan suatu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan matematika kepada siswa. Masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari yang dimunculkan sebagai titik awal pembelajaran matematika. Penggunaan masalah realistis ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa matematika itu sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, jadi intinya itu mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari atau lingkungan. Jadi anak-anak itu lebih mudah memahami gitu ya. Misalkan contoh lebih gampangnya, misalkan ketika pembelajaran matematika. Nah, pas ketika saya di sana itu pembelajaran matematikanya itu integral, materinya integral. Jadi kita itu mengaitkan matematika dengan lingkungan integral. Misalkan kan kalau sekarang ini banyak orang mengatakan buat apa sih belajar matematika gitu kan ya, kayak seolah-olah itu apalagi kayak integral apa kaitannya gitu kan ya. Jadi anak itu juga nggak semangat buat apa belajar integral gitu, mungkin butuhnya cuma buat ujian gitu kan. Nah, jadi biar membangkitkan semangat dan memotivasi juga untuk membuat anak-anak itu jadi ingin tahu. Jadi kita kaitkan integral itu dengan lingkungan, seperti kan pembangunan gedung ya. Pembangunan gedung itu kan sekarang tuh zaman sekarang, apalagi semakin berkembangnya zaman ya, semakin banyak gedung-gedung dibangun. Nah, jadi pembangunan gedung itu semakin tinggi gedung, maka semakin besar pula angin menghantamnya ya gitu ya. Jadi biar gedungnya itu nggak mudah roboh, maka
lantai atas dan lantai bawah itu pasti model pembuatannya itu tidak sama, dan cara merancangnya itu perhitungannya menggunakan integral seperti itu. Jadi seperti itu manfaat integral. Dan manfaat integral itu tidak hanya di matematika aja, tapi juga dalam fisika itu kayak rangkaian pembuatan arus listrik, rangkaian medan magnet itu pun juga menggunakan integral seperti itu. Nah, jadi pas ketika sebelum pembelajaran dimulai itu kita kaitkan dulu materi integral dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, dengan lingkungan sekitar. Nanti mungkin anak-anak itu bisa rasa ingin tahunya itu tinggi, dan kemudian dia akan antusias ketika mengikuti pelajaran. Itu yang diharapkan seperti itu dengan penggunaan model RMI ini. Jadi model ini diterapkan bukan untuk hasil ya, jadi tidak langsung memandang hasil, tapi juga mengikuti alurnya, prosesnya, mengembangkan pada prosesnya juga. Jadi biar anak-anak itu paham dengan pelajaran yang dipelajari gitu. Jadi tidak hanya menghasilkan evaluasi yang bagus tapi anak-anak tidak paham gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke proses pemahaman. Jadi gitu, kalau mereka paham ya kan lebih besar kemungkinan kalau hasil belajarnya pun juga pasti akan baik. Kemudian realistic mathematics education ini pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya, tidak hanya kelebihannya saja. Jadi di sini saya mengutip menurut Asmin menjelaskan kekurangan dan kelebihan realistic mathematics education ini sebagai, kalau kelebihannya, siswa membangun sendiri pengetahuan. Jadi siswa itu kalau membangun sendiri pengetahuannya, dia mencoba untuk berpikir dan berimajinasi ya. Jadi siswa itu tidak mudah lupa dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, suasana proses pembelajaran menyenangkan. Jadi kan karena dikaitkan dengan lingkungan sekitar ya, jadi anak-anak lebih paham. Kan kalau paham itu pasti suasana belajar itu selalu menyenangkan seperti itu. Kemudian melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawabannya. Jadi siswa itu lebih berani menjelaskan apa yang ia pahami gitu. Misalkan gurunya tanya, ayo siapa lagi yang tahu ini kaitannya dengan apa, dan mereka kan berimajinasi, kemudian mereka tahu, maka mereka itu akan mengungkapkan apa yang mereka imajinasikan gitu. Jadi mereka itu berani menjawab sesuai apa yang mereka ketahui, apa yang mereka bayangkan seperti itu. Kemudian melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat ya seperti tadi. Kemudian berpendidikan pekerti. Nah, beberapa kekurangannya, yang pertama ada karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa masih kesulitan dalam menemukan sendiri jawaban dari permasalahan ya. Karena biasanya kan selalu guru ya yang memberi informasi bahwa ini loh, ini seperti ini gitu. Nah, sekarang dalam model ini diberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir gitu kan. Jadi siswa itu mungkin karena tidak terbiasa jadi lebih lama gitu, lebih kesulitan. Apa ya gitu kalau nggak dipancing lagi seperti itu. Kemudian yang B, membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. Nah, di sini kan tidak memukul rata IQ siswa ya, bukan IQ. Mungkin lebih pemahaman, cepat lambatnya pemahaman siswa itu kan tidak selalu sama gitu kan. Pasti ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, untuk yang lambat ini membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Dan yang selanjutnya, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Nah, ini kaitannya. Jadi siswa yang pandai dengan siswa yang cepat mungkin ya, bukan ya lah sama aja. Siswa yang cepat menangkapnya sama siswa yang agak lama itu kan waktunya itu kadang yang cepat berpikirnya itu kadang nggak sabaran gitu, lama banget gitu. Kayak kalau sudah lama itu kadang mereka juga bosan juga karena terlalu lama menunggu temannya yang belum paham gitu mungkin. Kemudian membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Jadi sebenarnya ini juga kelemahan karena mungkin lebih ribet ya, karena membutuhkan alat peraga gitu. Jadi tapi kelebihannya karena alat peraga itu
maka pembelajaran itu akan menyenangkan gitu, menyenangkan dan lebih dipahami seperti itu. Kemudian ada kajian hasil-hasil penelitian yang relevan ya. Jadi saya menggunakan model ini karena ada beberapa yang sudah meneliti dan menggunakan model ini yang penelitiannya itu berhasil gitu ya. Jadi kan setiap penelitian itu ada siklusnya, ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan seterusnya. Nah, setiap siklus itu beliau-beliau yang sudah meneliti itu mengalami peningkatan setiap siklusnya. Ya, seperti yang saya kutip dalam tulisan saya itu ada 2. Yang pertama penelitian dilakukan oleh Yeni Dwi Kurino yang berjudul Penerapan Realistik Mathematics Education dalam meningkatkan belajar siswa kelas 5 pada materi volume bangun ruang di sekolah dasar gitu ya. Jadi pada siklus pertama itu rata-ratanya itu mencapai 52,25. Kemudian rata-rata hasil belajar yang kedua itu mencapai 74,34. Dari 50 ke 70 itu lumayan. Dan rata-rata hasil belajar siklus ketiga itu lebih banyak lagi, yaitu mencapai 92,34. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran realistik matematik education dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Itu. Kemudian saya kutip lagi yang kedua, ada Susanti pada 2012 dalam penelitiannya berjudul Model Pembelajaran Realistik Mathematics Education untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Kapyak ya. Jadi pada penelitian Susanti ini, siklus yang pertama, siklus sebelum melakukan penelitian itu rata-rata awalnya itu sebesar 26,67%, sangat rendah ya. Kemudian yang kedua, pada dilakukan penelitian dan pada siklus 1 menjadi sebesar 66,67%. Nah, pada siklus kedua sebesar 73,33% dan pada siklus yang ketiga meningkat lagi menjadi 86,67%. Ini lumayan sangat tinggi gitu. Dari awalnya cuma 26,67%. Nah, maka dari itu saya ingin melakukan penelitian ini dengan model ini. Saya ingin tahu apakah ketika saya terapkan penelitian ini juga akan mengalami peningkatan seperti itu. Jadi untuk model penelitian tindakan kelas yang saya gunakan adalah metode model Hopkins. Ya, jadi menurut Hopkins di sini tahun 1993 menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas diawali dengan perencanaan tindakan planning, kemudian penerapan tindakan action, dan mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil tindakan observation dan evaluation. Nah, sedangkan prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri atas 4 komponen, yaitu perencanaan, planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting, dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai kriteria keberhasilan. Jadi siklusnya itu yang pertama kan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan. Setelah pengamatan dilakukan refleksi. Jadi ya, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Nah, ketika refleksi itu ternyata belum mencapai hasil yang diinginkan, maka dilakukan kembali lagi ke perencanaan, pelaksanaan, pengamatan lagi, kemudian refleksi lagi, kan gitu, mulai dari awal. Nah, ketika refleksi itu dirasa belum cukup lagi, maka dilakukan lagi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi sampai benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti itu. Jadi siklusnya itu tidak ada batasnya mungkin ya, kalau saya pahami dari sini. Jadi semakin banyak, mungkin kalau ketika peneliti membutuhkan fakta yang lebih relevan, maksudnya masih kurang, masih bisa dilakukan lagi gitu siklusnya. Nah, dari model ini saya melakukan sama seperti yang model Hopkins itu. Jadi saya melakukan pendahuluan, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian pengamatan. Setelah pengamatan saya melakukan refleksi.
ketika refleksi pada siklus pertama saya merasa kurang hasilnya, kurang memuaskan, maka saya lakukan lagi perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi, dan pada refleksi yang kedua ini saya rasa sudah cukup, maka penelitian saya berhenti pada siklus kedua. Nah, kemudian pada prosedur penelitian yang pertama yang saya lakukan adalah pendahuluan. Nah, jadi seperti penerapan pada model Habibie tadi ya. Jadi awal itu saya melakukan pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini saya lakukan untuk mengobservasi tempat, kemudian saya meminta izin observasi, melakukan penelitian di sana, dan saya juga mewawancarai wakakurikulum juga, dan juga mewawancarai guru matematika. Jadi kemudian kita menentukan kapan waktu penelitian yang tepat gitu. Setelah pendahuluan saya lakukan, kan kemudian sesuai jadwal kita melakukan penelitian. Pada penelitian itu, yang siklus pertama, yang pertama kan ada perencanaan ya, seperti model Hobson tadi. Pada perencanaan ini, saya mulai merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, seperti menyiapkan gambaran-gambaran lingkungan yang berkaitan dengan materi gitu ya. Saya menyiapkan gitu, menyiapkan materi. Jadi materi yang akan disampaikan itu mulai dipikirkan kaitannya dengan lingkungan itu apa gitu. Kemudian membuat media pembelajarannya juga jika bisa ya, maksudnya tidak kaitannya, misalkan kayak materinya kayak bangun ruang atau bangun, jadi bisa dibuat media pembelajarannya seperti itu. Kemudian menyusun instrumen teks wawancara ya gitu ya. Jadi saya menyusun teks wawancara untuk guru matematikanya dan muridnya. Nah, ini wawancara kepada guru ini saya lakukan ya, ini dilakukan ketika setelah penerapan model ini gitu ya, wawancaranya. Kemudian membuat pedoman penilaian hasil evaluasi dan membuat pedoman observasi. Nah, jadi pedoman nilai ya. Jadi kalau segini tuh nilainya berapa gitu. Kalau anak itu bisa menguraikan sampai batas ini nilainya berapa, batas ini berapa gitu. Kemudian juga membuat pedoman observasi gitu ya. Jadi observasi yang diobservasi itu apa, yang penting-penting itu seperti apa itu ya. Kemudian pada pelaksanaan, nah pada pelaksanaan ini jadi ketika pembelajaran di kelas, pada kegiatan awal, pada kegiatan ini guru menyampaikan materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Jadi untuk mengaktifkan gitu ya, kayak membuat anak-anak penasaran. Nah, ketika ini kan yang dipelajari kan materi integral ya, kebetulan materi integral itu berhubungan dengan apa materi sebelumnya. Nah, misalkan materi integral itu kan berkaitan dengan turunan ya, jadi integral itu kebalikan dari turunan gitu kan. Jadi dijelaskan turunan itu, masih ingat turunan itu seperti apa, gini-gini. Terus kemudian jadi turunan integral ini yang akan kita pelajari itu sebagai inverse-nya, balikannya dari turunan itu gitu. Jadi anak-anak itu kemarin mungkin kalau yang sudah paham turunan ya pastinya kalau sudah dipelajari. Jadi anak itu mungkin wah seneng nih turunan, kemudian sekarang mempelajari kebalikannya gitu. Jadi anak-anak semakin penasaran seperti itu. Kemudian itu yang seperti yang saya katakan tadi, mengaitkan materi manfaat integral dulu. Jadi manfaat integral pada kehidupan sehari-hari itu apa, seperti itu. Jadi anak-anak itu kepo ya, jadi ingin tahu gitu. Kemudian kegiatan inti, pada saat pembelajaran berlangsung, guru memberi penjelasan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Mungkin membuat gedung, kan tadi kan penerapan integral itu pada gedung ya, pembuatan gedungnya. Mungkin membuat gedung dari kardus atau membuat PowerPoint, jadi ada media pembelajarannya seperti itu. Kemudian di kegiatan akhir dari pembelajaran, guru mengakhiri pelajaran dengan mereview poin-poin dari materi yang disampaikan. Jadi agar anak-anak itu tidak
mudah lupa ya, jadi masih ingat gitu mereview pelajaran atau poin-poinnya saja. Jadi apa yang dipelajari hari itu, integral itu apa saja, materinya, poin-poinnya seperti apa, seperti itu. Jadi anak-anak masih ingat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengamatan atau observasi. Nah, proses pengamatan dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Jadi ketika proses pembelajaran itu ya, seperti yang ketiga tadi, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir tadi. Nah, pada proses itu peneliti itu saya itu melakukan observasi juga. Jadi kan saya kan sudah ada pedoman observasi yang saya buat pada pendahuluan tadi kan. Nah, itu jadi apa yang diobservasi, misalkan keaktifan siswanya seperti apa, kriterianya seperti apa, itu saya observasi sesuai dengan pedoman setelah dibuat. Kemudian yang keempat ada refleksi. Nah, refleksi ini jadi seluruh hasil dari observasi, evaluasi siswa. Nah ya, evaluasi siswa itu dilakukan pada akhir juga kan, akhir kegiatan itu. Jadi hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan lapangan ya, catatan lapangan dianalisis. Jadi ada catatan lapangan juga ketika observasi. Mungkin dalam pedoman observasi itu tidak ada yang yang perlu dicatat gitu. Ada yang perlu dicatat, tapi dalam pedoman observasi itu tidak ada gitu, tidak ada listnya gitu. Jadi catatan lapangan itu bisa dibuat sebagai pengingat yang penting gitu, yang penting tapi tidak ada dalam pedoman gitu. Kemudian dijelaskan dari seluruh data tadi, dijelaskan dan disimpulkan pada tahap refleksi ini. Nah, pada tahap refleksi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari proses penggunaan model RME. Jadi saya pada refleksi ini dari hasil siklus 1 ya, saya merasa kurang karena karena kurang memuaskan lah ya hasilnya, hasil evaluasinya itu kurang memuaskan. Jadi saya rasa perlu dilakukan lagi untuk siklus yang kedua gitu. Kemudian siklus yang kedua saya lakukan jadi siklus kedua ini kan merupakan lanjutan dari siklus 1 ya, dengan tujuan melengkapi hal-hal yang saya rasa kurang seperti itu. Jadi saya lakukan di siklus kedua ini, dan ternyata hasil evaluasinya meningkat lagi dan lebih baik lagi seperti itu. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama saya menggunakan observasi. Jadi observasi ini ya yang saya jelaskan tadi, saya lakukan ketika pembelajaran. Jadi ada dua observer, yaitu saya sendiri peneliti dan guru itu ya. Kemudian yang kedua ada tes. Nah, tes ini dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif ya. Jadi tes ini dilakukan ketika setelah pembelajaran atau evaluasi. Nah, yang kemudian ada wawancara. Teknik wawancara ini saya lakukan ketika tadi guru juga sebagai peneliti ketika dalam kelas. Jadi saya lakukan wawancara kepada guru, kendala-kendalanya itu apa ketika menerapkan model RME ini, kendalanya itu apa saja, dan kemudian dirasa yang lebih baik itu, maksudnya itu yang lebih baik itu gimana, terus keuntungannya dari penggunaan model ini apa, seperti itu. Kemudian saya juga tanya kepada wawancara juga kepada siswanya. Jadi ketika model ini diterapkan, bagaimana pendapat siswa, apakah lebih paham, lebih mudah, lebih menyenangkan, atau sebaliknya. Nah, yang terakhir saya menggunakan teknik pengumpulan datanya, yaitu catatan lapangan. Jadi catatan lapangan seperti yang saya katakan tadi, yang berfungsi sebagai pelengkap data karena terkadang kegiatan-kegiatan yang tidak terangkum dan dalam pedoman observasi ya, seperti itu. Jadi catatan lapangan itu melengkapi dari data observasi yang kita buat. Dan yang kemudian ini ada indikator kinerjanya. Jadi indikator kinerja ini pada penerapan metode RME ini, saya membuat batasan ya. Jadi jika pada siklus 1 dan siklus 2
keaktifan siswa itu lebih dari 60%, maka saya katakan itu berhasil gitu. Nah, jika kalau hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2, siklus sebelumnya ke siklus 1 ke siklus 2 itu mencapai lebih dari nilainya 65, itu saya rasa juga sudah berhasil gitu. Karena sebelumnya itu nilai rata-rata siswa itu sangat rendah. Nah, kemudian indikator keberhasilan siswa pada keaktifan keaktifan itu jika kurang dari 50% maka sangat kurang aktif. Kemudian jika 50 sampai 55% maka kurang aktif. Dan kemudian 56 sampai 65% cukup aktif, dan 66% sampai 75% saya katakan aktif. Kemudian kalau di atasnya 70% sangat aktif gitu. Kemudian indikator keberhasilan belajarnya jika kurang dari 50% sangat kurang, 50 sampai 50% kurang, 56 sampai 65 cukup, 66 sampai 75% baik, kemudian lebih dari 75% sangat baik, seperti itu. Dan ternyata setelah saya lakukan penelitian pada siklus 1 dan siklus kedua itu ternyata benar mengalami peningkatan. Jadi pada sebelum penerapan model RM ini presentasi hasil belajar siswa itu 37,45% lah ya, seperti itu. Kemudian ketika saya terapkan model ini pada siklus kedua itu meningkat menjadi siklus pertama itu ada 50,49%. Nah, pada siklus kedua meningkat lagi ternyata 65,23%. Nah, jadi sebenarnya peningkatan dari tadi kan indikator kinerja kan yang digunakan kan 65% ke atas itu kan baru dikatakan aktif gitu ya, baru dikatakan aktif atau berhasil, dikatakan baik gitu kan ya. Jadi sebenarnya 65,23% itu cuma lebih 23%-nya gitu kan, tapi ya sudah, alhamdulillah sudah baik, sudah mencapai baik, dan saya rasa sudah cukup. Maka penelitian ini saya akhiri pada siklus kedua, seperti itu. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini penggunaan model Realistic Mathematics Education pada penerapan Jadi kesimpulannya pada penelitian ini penggunaan model Realistic Mathematics Education untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa ternyata mendapatkan hasil yang baik, dan ternyata para siswa itu lebih senang dan lebih paham ketika pelajarannya itu dikaitkan dengan lingkungan gitu ya, dengan kehidupan sehari-hari yang bisa membuat mereka itu berimajinasi, dan imajinasinya itu nyata gitu kan, nyata karena mereka itu sering melihat, seperti itu. Dan model Realistic Mathematics Education ini lebih mengutamakan pada proses pemahaman. Jadi itu sangat bagus menurut saya karena pemahaman itu sangat penting daripada hasil, hanya sebuah hasil gitu ya. Karena kalau memang benar-benar paham pasti hasilnya itu lebih baik, akan baik gitu. Tapi kalau prosesnya saja, kalau dalam pemahamannya saja mereka tidak paham tapi hasilnya baik, itu perlu ditanyakan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.